Visi misinya Pak Agung seperti apa untuk Gianyar ke depan? Ya, sudah tentu ada 8 ya program pokok yang kita kategorikan. Ketiga hal, jangankan terbangun, jadi terkomunikasikan pun belum begitu. Jangankan terbangun, yang sudah ada masalah aja nggak tertangani gitu. Contoh Pasar Belah Batu di Temesi itu kan ada, memang sudah ada pemilahan Pak Agung ya. Antara pengangkutannya aja kayaknya sudah ada. Hari ini ngambil ini, hari ini ngambil ini. Tapi Pak Agung lihatnya gimana? Pak Agung sekarang sama Pak Tagel sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kan menantang incumbent ini. Komitmen yang kita tadi janjikan kepada masyarakat Gianyar bahwa kita akan Halo rekan-rekan semua, salam hangat dari saya Kande Putra di acara Topi Merah, topi inspirasi dan motivasi persembahan dari Bali News ID. Pada episode Topi Merah kali ini kita kedatangan salah satu tokoh Bali, yaitu beliau salah satu tokoh Puri yang dari Puri Belah Batu Gianyar. Siapa beliau? Beliau adalah Ratu Anak Agung Kakarsana. Mendengar dalam perhelatan pilkada kali ini ada satu tokoh dan satu nama yang mungkin kalau di ranah politik belum begitu terdengar. Kecuali sekarang Pak Tagel mungkin karena beliau sudah sempat masuk di DPRD, beliau sampun. Nah, biar kita pemirsa Bali News terutama, siapa sebenarnya Pak Agung Alit ini yang memberanikan diri atau memang dorongan dari arus bawah mau berkompetisi di Gianyar? Oke, pertama yang ucapkan terima kasih atas kesempatan wawancara di Bali News ID. Pada kesempatan ini juga terhadap pemirsa semua, followers. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa menyampaikan sedikit tentang Titiang. Titiang lahir di Belah Batu tahun 1969. Kecil, SD juga di Belah Batu, SMP di SMP Negeri 1 Belah Batu. Kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Singaraja. Merantau agak jauh ya. Dari SMA udah merantau, kemudian tamat SMA Titiang kuliah di Malang di Universitas Merdeka Malang. Nah, setelah tamat di sana kita turun ke pariwisata nih. Kebetulan waktu itu ada hotel baru dibuka di daerah Pecatu di Ungasan, namanya Bali Cliff. Bali Cliff tahun 92 itu baru buka. Kita baru tamat dari Malang, langsung bekerja di sana sebagai departemen accounting. Accounting. Ya, habis itu tahun 1999 ya karena ada suatu gejolak gitu, akhirnya Titiang resign dan kita berusaha membangun bisnis lah dari tahun, sebenarnya 1 tahun sebelumnya udah kita mulai ancang-ancang bisnis. Kemudian Titiang menjadi supplier seafood karena di Jimbaran mulai berkembang restoran hotel juga mulai. Nah, kita di situ banyak mengetahui bagaimana Bali itu memang pariwisata itu sangat berefek terhadap kehidupan dan sosial kemasyarakatan di wilayah selatan waktu itu ya. Di Bukit dulu dia dikenal sebagai daerah kering, gersang. Kemudian mulai masuk pariwisata, ada hotel, ada restoran, kemudian penjuru adatnya berkolaborasi dengan investor ya begitu ya, membuat satu area destinasi dan lain sebagainya. Dan kita ketahui sekarang ini sudah perkembangannya luar biasa. Ya, Bukit itu mungkin bisa dibilang sangat hiruk pikuk ya dengan pariwisata. Jadi memang basicnya dari kecil Ratu ring kampung, istilahnya kampung. Kalau boleh yang share juga Pak Agung Alit tokoh Puri. Mungkin sampun dados penglingsir ring Puri. Dari pengalaman dari kecil sampai bisnis, kira-kira Pak Agung Alit ngelihat potensi Gianyar itu, kita fokus ke Gianyar ya. Potensi Gianyar ini seperti napi sih Pak Agung. Iya, memang basic sebelum Tiang pulang ke Belah Batu, Gianyar, ya setelah kita berbisnis tentu ada organisasi yang kita ikuti. Tiang waktu itu sebagai pengurus di IPMI Bali, Bendahara Umum IPMI Bali, zamannya zamannya Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, kemudian ada Nyoman Saniwece terus, kemudian berlanjut kita setelah 40 tahun itu kita di Kadin. Jadi di Kadin Bali kita sebagai
wakil ketua umum. Yeah. Dan sekarang pun karena sudah ya istilahnya kalau senior gitu jadi pembina di Kadin Bali. Jadi basicnya memang pengusaha semua ya, di HIPMI, Kadin itu memang ya Kamar Dagang dan Industri kan memang asosiasi nih Kang ya yang memang menaungi pengusaha semua. Dan sejauh yang Tiang tahu pengusaha-pengusaha di Kadin itu pengusaha sukses semua, apalagi bisa jadi pengurus seperti itu. Jadi prestasinya Pak Agung di organisasi seperti itu. Oke. Ada lagi kira-kira yang bisa ya jadi modal untuk Pak Agung kira-kira memimpin Gianyar ini seperti apa? Iya betul. Dan tentu kita kan melihat ya berapa tahun terakhir, terkhusus juga setelah masa kita mengalami COVID ya, kita di pengusaha di Bali kan teman-teman mendapat satu cobaan lah. Yang betul-betul berat ya, itu kita rasakan semua. Yang menuju kantor ring simpang siur dengan teman-teman berwisata itu semua akhirnya stuck semua kan gitu ya. Pas COVID ya. Iya, pas COVID ya, hampir semua apalagi bergerak di bidang sektor pariwisata meskipun jadi supplier kan suppliernya yang berkaitan dengan pariwisata gitu. Iya, jadi itu merupakan satu gelombang besar bagi kita di pariwisata Bali itu untuk tentunya mulai berpikir bahwa kita harus ada alternatif dengan Nah setelah itulah kita berancang-ancang untuk pulang kampung lah istilahnya gitu. Kebetulan Alin Sirdiang juga ide sudah nemate jadi berpulang di tahun 2018 kita Plebon. Udah gitu COVID juga waktu itu. Nah setelah gitu kita pikir situasi itu bisa mereda sampai 6 bulan juga belum, setahun juga tidak dan gitu, sampai 2 tahun juga tidak ada tanda. Akhirnya kita steering Puri niki terus terang dan kita steering Puri, mulailah kita berkolaborasi dengan kewajiban daripada melanjutkan tugas kewajiban Ayah Ridang sebagai pengelisir Puri. Berarti di Puri dari 2018 niki. Iya, dari 2018. Samping itu melanjutkan bisnisnya juga tetap berlanjut sampai sekarang. Nah, bisnis sekarang udah enggak, jadi pensiun dari pengusaha. Jadi mengurusin Puri. Fokus makin ring Puri. Iya, betul. Nah, hampir 6 tahun ya ring 6 Puri. Tahun lah. Nah, selama 6 tahun pun niki, Pak Agung. Kira-kira napi perkembangan Gianyar yang signifikan atau mungkin napi yang kira-kira perlu Pak Agung lihat kekurangannya di Gianyar niki. Ini kan Pak Agung sudah lumayan ya, 6 tahun itu udah melewati satu masa periode, hampir melihat 2 bupati sebelumnya ya. Tapi kira-kira gini. Ya, setelah kita pantau sudah barang tentu ya Ridang karena di Puri, di kampung, di masyarakat yang melihat segala situasi. Yang pertama yang memang karena kita Gianyar kota seni, tradisi dan budaya itu tentu perhatian kita terhadap fasilitas pariwisata yang ada di Gianyar. Terus juga masalah zona-zona niki yang perlu kita perhatikan, yang urgent juga niki. Jangan sampai pariwisata kita di Gianyar ini kebablasan. Ampura niki. Kita lihat sebagai contoh di Belah Batu dah gini karena yang tinggal di sana itu ada kawasan selatan, kawasan Pantai Belah Batu. Yang merupakan adalah tempat kawasan suci aktif di mana setiap tahun seluruh sesuunan, seluruh kegiatan melasti itu dipusatkan di pantai Pantai Pering Sabe itu. Ya, jadi itu merupakan kawasan suci aktif yang harusnya tidak terbangun. Yang sudah ada sekarang banyak rumahan atau villa atau apa. Itu dah. Jadi sekarang kita terancam aktivitas kalau di Bali itu kan dikenal ada 3 hal ya, ada di Parahyangan, ada Pawongan dan Pelemahan gitu ya. Jadi di Parahyangan ini jadi kita harus melestarikan tradisi ataupun upacara yang betul-betul sakral yang harus kita pertahankan. Itu akan terancam kalau sampai kawasan itu habis, diizinkan untuk membangun semua padahal itu sudah diperdakan untuk kawasan tidak terbangun. Nah, itu juga akan menggerus tradisi kita, kesakralan kita, taksuk kita. Kemudian juga yang saya lihat di Gianyar dengan begitu bergulirnya bantuan hibah, bansos yang begitu banyak yang lihat ada pura-pura yang punya situs
Dan juga ada bangunan-bangunan ataupun kawasan-kawasan yang punya heritage itu yang harusnya terlindungi. Nah, itu dah. Malah dibongkar, dibuat satu yang tergantikan dengan struktur yang baru. Iya, struktur yang baru. Sangat disayangkan. Itu bukan nilai strukturnya yang dilihat seharusnya, Pak Nge. Iya, harusnya nilai historis dan ya, heritage-nya itu, sejarah dari pura tersebut. Iya. Dan kalau kita ngomongin heritage kan bukan hanya mempertahankan tempatnya saja, tapi mempertahankan arsitektur, ciri khas dari pura tersebut, mungkin bahan yang dipakai. Kalau dulu paras batu mungkin itu, kalau sekarang mungkin udah diganti dengan batu hitam gitu kebanyakan. Nah, kembali lagi pertanyaan Tiang, mohon maaf Niki, dari 6 tahun Niki kan satu periode Tiang menyampaikan bahwa Gianyar dipimpin oleh langsung saja rivalnya, kalau bisa yang bilang rival dalam hal kontestasi politik ini adalah Pak Agus Mayastre. Yang seperti Pak Agung sampaikan tadi, mungkin apa lagi kelemahannya yang selama ini pada masa kepemimpinan Pak Agus? Tadi kan sudah di area selatan itu mungkin pembangunannya secara bebas, entah itu diketahui atau tidak, atau mungkin diketahui atau pura-pura tidak diketahui atau bagaimana? Iya. Dan menurut dia kan memimpin kan komitmen ya, kesepakatan. Dan kita di Gianyar itu kan begitu banyak peninggalan, baik itu berupa material situs tadi, imaterial itu tradisi yang harus kita jaga. Yang itu merupakan satu daya tarik, kemudian suatu religi yang berikan kekuatan pada kita, spirit. Kalau kita tidak punya spirit yang kuat, tentu Bali ini mungkin ampura. Kepercayaan kita di Bali seperti halnya gunung aja, mulai beliau batuk kemarin kita doa bersama, sehingga mungkin dengan doa kita bisa mengalihkan memohon sama beliau. Dan banyak hal lagi tentang setelah yang terjun sebagai pengelisir puri, berkolaborasi dengan adat itu, memang Bali itu luar biasa. Hal yang mungkin orang lain tidak percaya, tidak bisa terjadi, ataupun tidak kita yakini akan terjadi itu, dengan upaya kita sekarang ini skala di Bali itu bisa kita raih, kita bisa lakukan. Dari from nothing to something lah gitu. Jadi karya besar di pura itu dengan kebersamaan, dengan doa, dengan ketulusan, akhirnya terwujud satu karya yang bermakna bagi kita semua. Nah, jadi yang harapkan kalau tidak sebagai pengelisir puri, jangan sampai itu hilang. Jangan sampai itu ya dipolitisir lah, mohon maaf ini. Politisir. Ya, jadi kesakralan pura yang tadi Tiang cerita di Parahyang itu seperti halnya upakara ngodain, ngeratep. Sesuwonan itu harus betul-betul persiapannya itu tidak segampang yang kita hanya sebagai pura nih. Masalah orang biasa itu hanya untuk selfie atau untuk ketenaran atau untuk politis, itu enggak seperti itu maksud daripada tetuak istilah Balinya itu. Orang tua kita bisa memberikan kita nasihat itu harus bermakna tinggi. Nah, dan kalau setahu Tiang, kalau ngodakin atau ngodalin segala macam kan ada waktunya. Pak Gong, Tiang sepakat sebenarnya memang Bali sebagai tujuan wisata, pariwisata Bali adalah pariwisata budaya. Ya, sejauh mana kita bisa mempertahankan budaya kita itu. Nah, jangan sampai seperti Pak Gong sampaikan tadi, seandainya kita punya uang banyak, baru punya uang, hal yang belum semestinya umpamanya ngodakin seperti itu, belum waktunya atau memang gimana, harus ganti aja nih baru agon pengeluangan dia. Nah, Pak Gong menilainya selama 5 tahun ini perjalanannya seperti itu. Hal-hal yang seharusnya tidak jadi konsen, malah itu dipakai konsen dan dipolitisir. Nah, itu kan tadi saya sampaikan kembali kepada pemimpinnya ya. Kalau kita betul-betul memahami secara mendalam bahwa Bali itu terbuat dari hal skala kan tidak dimunculkan skalanya saja, tetapi ini skalanya perlu kita resapi secara mendalam. Itu di Parahyangan. Nah, kalau sekarang di Powongan, di kehidupan sosial kemasyarakatan, banyak sekali sebenarnya tragedi dan masalah yang terjadi di masyarakat itu belum tertangani secara baik. Seperti halnya kami di Belah Batu ya. Contoh, pasar umum kami terbakar kemarin. Pasar umum kami terbakar, pedagangnya begitu 1 hari setelah kebakar itu kan mereka kocar-kacir ini. Pasti. Kelimpungan.
Jadi mereka seolah seperti apa ya? Seperti sebun petengan itulah mulai terbakar kan ya mencar kemana-mana gitu. Jadi tercerai-berai. Ya berdasarkan pengalaman itu juga ya timbul hati saya untuk ya harus tampil gitu, memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jadi begitu pasar terbakar, kami didatangi pedagang di Puri besoknya tanpa banyak berpikir, ya saya mengikhlaskan Puri saya untuk jadi tempat mereka untuk sementara. Oh, di depan Puri ya? Di depan Puri. Di depan Puri ini Wenten. Yang sempat lewat situ memang makin Rike yang berjualan kan Wenten nggih. Enggak, sudah pindah sekarang. Sudah pindah. Nah, itu rencananya kan hanya untuk menampung sementara sebelum mereka dapat penanganan yang baik dari pemerintah. Tapi sampai sekarang udah berapa tahun itu? Belum ada sama sekali penanganan. Belum jelas ya, belum jelas. 3 tahun. Pertama diperkirakan untuk merelokasi pedagang itu yang jumlahnya hampir 700 itu ya, sampai 800 itu saya bisa nampungnya cuma separuh, hampir 400 ya, 370-an kurang lebih. Yang lainnya mereka tersebar. Nah tapi mohon maaf ini saya terbuka menyampaikan, saya tanya berapa lama kira-kira bikin pasar relokasi atau bedeng itu ya. Ya paling 1,5 bulan udah selesai Pak Agung gitu. Nah oke, jangankan ya kenyataannya sampai 6 bulan nggak ada. Iya, baru keripit-keripit istilahnya begitu. Nah, jadi dengan situasi dan kondisi seperti itu, saya lihat pemerintahan di Gianyar kalau ampura nih ya. Kalau kita bikin acara besar kadang-kadang ulang tahun Gianyar apa tuh, hitungan hari sudah gebiar seret, mungkin miliaran udah bisa. Jadi lebih kepada komitmen. Iya. Prioritas juga ya. Skala prioritasnya yang mana gitu. Dan yang lebih menyedihkan ya, pengalaman langsung saya alami itu, begitu dibilang 1,5 bulan itu enggak juga, 2 bulan tidak. Nah di bulan ketiga itu mulai musim hujan Pak. Nah setelah musim hujan itu bayangkan saya ada kamar tidur di sebelahan dengan tembok pasar itu karena dekat sekali. Itu pakai kamar mandi saya itu masih pakai seng gitu ya. Begitu hujan jam 4 jam 5 pagi itu saya kepikiran itu di sebelah di pasar kami yang pasar gelar yang pasar peta itu saya ada atapnya nggak ada atapnya. Bayangkan ratusan orang pedagang itu harus menyelamatkan diri untuk bisa berjualan dengan kondisi itu. Gimana perasaan Bapak? Bisa tidur nggak kira-kira itu kalau kita melihat situasi gitu? Rasanya saya waduh kok gini ya gitu. Jadi lebih kepada komitmen pemerintah. Nah, dalam hal ini Pak Agung lihat Belah Batu belum dilirik atau gitu, karena kalau yang kembali lagi di Gianyar kan pasarnya besar sekali, padahal pasar yang masih kuat strukturnya gini itu dibangun lebih besar lagi dan seperti yang kita ketahui sekarang tiang juga nggak sampai masuk ke dalam, entah itu berfungsi maksimal atau tidak. Kira-kira. Sorry. Ya menurut pantauan saya juga di Kadin, di HIPMI, di Apindo Bali sudah ya penasehat lah pengusaha gitu. Itu kan ada kita nama berinvestasi ataupun itu menggunakan keuangan negara, harusnya kan ada hal-hal mengenai feasibility study, return untuk dana itu tergunakan dengan baik, terkelola dengan tepat dan berhasil guna, itu kan ada indikasinya gitu. Jadi menurut saya itu dengan mungkin kalau nggak salah ya saya sebutkan 270 miliar untuk membangun sebuah pasar umum. Satu pasar. Nah, dengan fasilitas yang begitu mewah ya, saya lihat ada liftnya, kemudian mereka juga pakai stainless, pakai batu alam, granit, itu tentu maintenance-nya juga tidak sedikit, mohon maaf ini. Gampang, Operating cost-nya itu juga. Dan apakah sesuai dengan kebutuhan pedagang dan masyarakat itu kan perlu satu analisa. Ya ini juga pelajaran bagi kami nih di Belah Batu. Ya kedepannya kalau masyarakat Gianyar mungkin mempercayakan saya paslon kata ini, Kakarsana Tagel untuk ngabdi, mungkin kita harus jauh lebih berhati-hati dalam penggunaan keuangan negara gitu. Menurut saya gitu. Di Belah Batu misalnya, ini saya ambil contoh, kita kan analisa dulu pasar yang tepat guna untuk Belah Batu itu bagaimana ke depannya, nanti kita akan rancang dengan baik. Ya walaupun iya dan tidaknya nanti ya tergantung ini. Tiang juga dapat input dari teman-teman di pariwisata juga Pak Agung. Karena tamu yang datang ke Bali itu Bali identik dengan tradisional.
tamu yang datang ke Bali nyari pasar ya pasar tradisional. Iya, betul. Kalau umpamanya sekarang kondisinya pasar di Gianyar seperti itu, mereka udah nganggap ini mall, bukan pasar tradisional lagi. Nah, terlepas dari mungkin keinginan bapak-bapak yang merancang kemarin itu untuk ya kenyamanan para pedagang, tapi kenyataannya sampai sekarang juga belum maksimal nih. Iya, yang saya dengar begitu ya. Mohon maaf, saya harus melakukan analisis yang lebih detail ya termasuk. Kita juga belum tahu berapa sih istilahnya penghasilan ya. Mungkin dari sewa kios, sewa pungutan harian dan lain sebagainya, parkir kan banyak. Saya kebetulan juga ikut pengawas di pasariannya Belah Batu ya. Belah Batu pasariannya itu kita dapat bansos dulu, hibah itu 11 miliar. 11 miliar. Sekarang itu sudah per tahun itu pemasukan hampir 800 ya. 800 juta per tahun. Nah, kalau kita bandingkan investasi lah gitu, dana yang digunakan 11 miliar dengan 270 miliar itu kan harusnya berapa kali ya? 25 kali hampir ya. Harusnya kan kalau kita berhitung revenue lah, returnnya dari pengelolaan dana keuangan negara kan harus mungkin kalikan 20 lah, mungkin bisa hampir ya 15-20 miliar lah masuk sebulan ya. Kurang lebih begitu kalau menurut pengamatan saya. Kita lihat juga pedagang yang terjadi, kita fokus di Gianyar sedikit Pak Gung. Yang terjadi sekarang malah lebih ramai pasar yang kemarin dipakai pasar yang ada di Samplangan, yang seharusnya pasar tradisional yang sementara, malah lebih ramai di situ. Ya terlepas dari itu, kembali lagi Pak Gung, tadi kan kita udah ngomongin Parahyangan, Palemahan. Nah dari sisi Pawongan sendiri Pak Gung, yang Pak Gung lihat di Gianyar selama periode 6 tahun ini dari 2 bupati. Nabi. Tadi kan Parahyangan sama Pawongan ya. Mungkin Palemahan yang belum ya. Ya, Pelemahannya ya. Pelemahan itu terkait dengan lingkungan ya. Lingkungan. Ya, tentu dalam hal ini terkait lingkungan itu kan sekarang yang lagi ngetren kan ya go green lah, konsep retirement untuk pemulihan kesehatan perlu kita kawasan yang hijau, yang sehat, pengolahan sampah yang baik kan gitu. Nah, kami sudah melaksanakan upaya. Saya punya yayasan dulu kemarin, Ulung Marahita itu untuk dari 2021 itu kampanye tentang pemilahan sampah dulu. Kan ada plastik dan ya organik dan non organik lah itu dipilah sehingga yang plastik ini punya nilai ekonomi lagi. Kita beli, kita proses lagi. Kan 3R-nya itu kan lagi dilulukan lah reduce, recycle. Jadi gitu. Recycle-nya. Dan harapan kami sekarang kan semua di Gianyar ini ya bukan pengolahan ya. Sampah itu ditumpuk di Temesi, di TPA semua, belum ada solusi yang jelas tentang bagaimana mereduce ataupun recycle daripada sampah yang sudah ada di situ itu. Nah, sedangkan kalau menurut saya dari tim kami itu harusnya sampah dikelola sudah selesai di tingkat kecamatan, harusnya jangan sampai lagi dibawa ke satu tempat di Temesi. Gitu. Kalau kebijakan yang terakhir yang Tiang lihat seperti di Temesi itu kan ada, memang sudah ada pemilahan Pak Gung ya. Antara pengangkutannya aja kayaknya sudah ada. Hari ini ngambil ini, hari ini ngambil ini. Tapi Pak Gung lihatnya gimana? Itu cuman sekedar memindahkan atau memisahkan saja kan, tapi ujung-ujungnya tetap di Temesi juga gitu. Itu kan harus yang seharusnya sudah selesai di kecamatan atau di desa, tetap juga harus dibawa ke situ, tapi cuman dipisah saja gitu nggih. Malahan itu nggak efektif ya, mohon maaf, tidak terawasi dengan baik, tidak timnya mohon maaf ini kapan kan harinya hari Senin, Selasa misalnya, non organik, Rebo, Kamis kan organik kan gitu, plastik dan dak. Dan itu memerlukan satu tim yang sebenarnya terorganisir secara baik. Kalau dulu sistem kami itu ya per kelompok, per banjar misalnya, Karang Taruna apa itu kita beri insentif mereka untuk mengumpulkan sampah plastik. Kita kerjasama dengan ADUPI dulu, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia. Sponsornya sempat Limineral. Jadi setiap bulan kita dikasih 5.000 kantong, kantong parasut itu yang kalau isi plastik penuh itu beratnya bisa 3-5 kilo. Nah, waktu itu harga pasaran plastik itu di pengepul kurang lebih yang kita ya di penampung itu
bisa sampai 2.500 sampai 3.000 per kilo. Dan kita sudah buatkan sebenarnya sistem e-money gitu. Jadi kelompok pemuda itu ngumpulin sampahnya, dia dapat istilahnya apa, pulsa lah gitu ya, reward gitu, misalnya dapat 10 kilo gitu, 3.000, 30.000 masuk ke e-money-nya dia, dan bisa digunakan untuk beli pulsa listrik, pulsa HP, ataupun belanja di Indomaret atau Alfamart gitulah gitu. Jadi sebenarnya itu udah Pak Agung lakukan. Sudah. Lama nih sudah. Sudah dari 2021. Cuman tergendala terakhir pemerintahan kami kurang tahu ya alasannya. Kami diarahkan untuk setor rewardnya itu ke Bank Pasar Gianyar. Jadi Bank Werdi Senden. Ya, jadi kan bukan online bank apa namanya? Bank nasional kita kan udah menerbitkan kartu lah. Yang harusnya bisa online, jadi offline itu yang menyusahkan. Jadi terputusnya di situ. Jadi setelah ada dicabutnya kami tidak, mohon maaf, tidak bersedia dengan pola itu, jadi Perbup kami dicabut juga sama pemerintah. Jadi offline, kasihan ini masyarakat yang begitu bergairah 3 bulan itu yang sudah kami trial. Bahkan ada yang dapat 1.200.000 loh, mengumpulkan sampah itu saking semangatnya dia. Per bulan dapat 1.200.000. Yang dari Taro itu ada 1 juta, ada yang 600. Yang banyak itu rata 100 sampai 200 lah. Kan lumayan tuh anak. Lumayan banget. Jadi udah ada seperti itu ya. Jujur yang baru tahu nih. Malah hal seperti itu yang harusnya positif, harusnya didukung, malah berarti posisinya kemarin karena kendalanya di online. Harusnya sudah tindakan atau planning Pak Agung niki sebenarnya udah satu langkah, mungkin beberapa langkah lebih maju dari yang penanganan sekarang. Betul. Tapi terkendala di situ. Penanganan sampah. Nah, Pak Agung sendiri ngelihat seperti apa sekarang? Apa yang perlu dalam hal itu, apa yang perlu dilakukan? Kalau seandainya nanti Pak Agung dengan pasangan nanti bisa terpilih, kira-kira bisa menyelesaikan itu menurut Pak Agung? Sangat bisa. Yang penting kita kooperatif, koordinatif dengan pihak-pihak yang memang kompeten menangani hal itu. Itu kan juga tidak bisa kita nilai dengan dengan uang ya. Harus orang yang betul-betul, istilah Balinya itu, menekuni bidang itu. Ada berapa? Kebetulan saya punya masih saudara lah, Haji Jelantik yang dari Denpasar, Badung ya. Taman Punggul itu mereka sudah berkreatif menciptakan mesin pengolahan sampah itu gitu, dan udah dapat reward dari Pemda Bali, bahkan internasional. Kami pernah dikunjungi oleh Menteri Lingkungan Hidup Australia, kami pernah dikunjungi oleh Ibu Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup kita ke Puri, dan kita sudah demokan prototype skop kecilnya sudah. Nah, kita sekarang tinggal sistem ini mau dibangun nggak atau disupport nggak oleh pemerintah, karena ini kan perlu dana, perlu juga sistem koordinasi. Kalau memang itu diserahkan kepada tingkat kecamatan, harusnya kemarin ada dana-dana yang saya dengar ada 62 miliar nggak salah ya. Itu dibagikan ke desa adat, satu adat itu 1,2 miliar. Mereka nggak mampu mewujudkan dengan dana segitu nggak bisa juga ya. Padahal kalau menurut Pak Agung, dengan konsep yang Pak Agung mau usung, kurang dari itu aja sebenarnya sudah bisa. Iya bisa. Dan yang berat itu kan sistemnya, siapa yang mengkolek, mengumpulkan, siapa yang mensosialisasikan pemilahan itu. Dulu kita punya pelentir banyak, ada mahasiswa yang kita train latih, itu udah jalan ke Banjar-Banjar. Bapak bisa cek di Belabaturi, kita udah sosialisasi. Nah, setelah jalan 3 bulan itulah dengan sistem manual dengan online itu, BNI sudah support kita. Bahkan Peruri loh yang nerbitkan kartu kita itu. Yang cetak uang kita itu ngasih support seperti itu. Nah, mereka berpikiran mungkin namanya politik ya apa? Saya mungkin akhirnya saya beneran maju, jadi mungkin mereka berharap. Niki, Pak Agung, kembali lagi ke 3 konsep itu ya, Parahyangan, Pawongan, dan Pelemahan. Pak Agung sekarang sama Pak Tagel sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati kan menantang incumbent ini. Seperti yang kita ketahui, di mana-mana incumbent itu kalau yang lihat mungkin kekuasaannya mungkin lebih ya, karena memang sempat berkuasa,
dan mungkin ada istilahnya timnya masih berjalan sampai sekarang. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Pak Gung berani menantang ini dalam hal di Gianyar kontestasi politik ini? Ya seperti cerita tadi ya, mungkin awalnya ini ya. Sebenarnya kami juga menunggu ya tokoh yang kita anggap ya kuat, kompeten, yang worth it lah di Gianyar untuk bisa bersanding ataupun sebagai penantang kan begitu ya. Kita harapkan bahwa tokoh di Gianyar itu bisa berani tampil lah gitu. Saya sebenarnya pada detik terakhir itu didatangi pimpinan partai Kim itu ke Puri, jadi menanyakan gimana mereka, bahkan siapa yang akan kita usung atau bagaimana caranya mendapatkan tokoh kan gitu. Nah saya tawarin kalau pakai cara lama, jangan cara yang sekarang, yang cara politis ataupun pragmatis apalagi, mungkin kita bisa dapatkan tokoh itu. Saya tawarkan adakan dulu istilahnya jangan sosialisasi atau istilahnya penjaringan, tapi silaturahmi ya, silaturahmi ke tokoh-tokoh, adakan di setiap kecamatan. Kalaupun muncul ada tokoh di sana untuk kita bisa usung bersama-sama, jangan 1-2 dulu. Tadi ada 7 kecamatan, minimal ada 3 orang satu kecamatan, ada 20 tokoh kan gitu ya. Nah dari tokoh itulah yang nanti akan mengkerucut tokoh memilih tokoh, jangan munculkan sebagai figur bupati dulu. Berarti ke tokoh-tokoh dulu, nanti dari tokoh itu akan muncul siapa yang disepakati dari itu. Siapa disepakati. Nah mereka menanyakan di mana bisa diselenggarakan lebih awal. Ya kalau Anda memang mau menyelenggarakan, saya siap yang pertama gitu. Nah, diadakanlah di Puri Belah Batu. Nah di situ kita kumpul kurang lebih ada 100 ini tokoh kan, banyak itu kita undang silaturahmi itu. Akhirnya muncullah saya dari Belah Batu, bisa muncul 6 tokoh waktu itu. Ya dari Gianyar ada beberapa, ada Kadek Wisnu, mantan sekda, ada Dewa Joni putranya Pak Dewa Joni Brate, putranya Pak Brate. Kemudian juga ada dari Belah Batu lagi satu Bedulu Pak Nyamandiana. Kemudian ada lagi Belidau, Dawijana, Tagaw, Winarte. Nah, ada 6 tokoh yang muncul waktu itu. Nah, dari ke-6 tokoh itu harusnya ini dilanjutkan ke kecamatan lain gitu. Saya berharap mungkin lebih dari 15. Kalau dari Ubud waktu itu ada? Ubud Pak Ayan Tagal. Oh Pak Tagalnya. Pak Tagal dari Ubud. Nah, kita memang di medsos sudah semua mungkin tahu ya, kita berharap pada Perubud. Karena kita ketahui dari sisi otot ongkos kan gitu ya. Dari ongkos ya. Ya, kita lihat sebenarnya figur adiknya Rina itu yang kemarin sempat sebenarnya ada beberapa yang sudah ada balihonya. Kalau Bari Utara itu sempat yang lewat, ada beberapa yang sudah pasang baliho Code. Jadi untuk Gianyar gitu kalau nggak salah. Kita sebenarnya tokoh-tokoh itu mengharapkan beliau karena satu ya dari sisi otak lah, pemikiran. Beliau seorang profesor ya sekarang ya, dosen juga. Itu kan sudah cukup baik dan menurut kami kompeten. Nah dari sisi otot ini jaringan, nah beliau kan mempunyai modal sosial kemasyarakatan cukup tinggi juga. Beliau rajin turun ke desa adat, ngodain sesunan. Beliau bahkan segala macam lah di karya-karya, di upekara semua itu. Bagi kami di jaringan beliau bagus. Yang ketiga ini sebenarnya yang ditakuti semua kandidatnya, ongkos ini. Ongkosnya yang. Ya dari sisi ongkos juga. Unlimited. Ya kita bisa gitu kan. Nah itu juga kita lihat beliau kan ya mapan lah, sudah mapan Perubud dengan berbagai usahanya gitu. Tapi ya mungkin ini dengan pertimbangan tertentu di Puri, akhirnya detik terakhir juga beliau menyatakan cuman beliau sangat memberikan mendukung Pak Agung sendiri. Dan bahkan beliau sering kami kedekatan kami dengan Puri Ubud dan juga puri-puri yang lain di seluruh Gianyar dan seluruh Bali bahkan itu karena keluarga besar untuk mempertahankan tradisi seni budaya itu. Nah, waktu ngaben di Puri Belah Batu itu beliau yang ikut merancang badai dari almarhum ayah saya juga. Ya, kami keluarga. Karena memang Ubud terkenal dengan arsitekturnya juga. Iya, betul. Nah, terkait nih ke Pak Agung, jawab gininya pertanyaan tiang belum spesifik terjawab. Karena napi yang mendasari sebenarnya Pak Agung berani menantang ini
incumbent. Dan mungkin kita bicara kelebihan dari pasangan Pak Agung sendiri sama Pak Tagel. Kira-kira bisa Pak Agung sampaikan ke masyarakat bahwa ini loh, saya akan melakukan ini. Ya, kalau memang latar belakang dan juga modal lah begitu ya. Ya kami mengalir begitu saja ya. Seperti halnya kejadian-kejadian yang terjadi di Sewongkon ataupun di Skup Gianyar itu kita pantau memang harus ada situasi yang harus diperbaiki, direvitalisasi lah begitu. Terkait tadi di Parayangan itu gak boleh kita ya istilahnya main-main dengan taksu dengan iskala gitu. Yang kedua di Pawongan juga kita juga tidak boleh gegabah, tidak boleh lengah. Begitu ada kejadian apapun itu harus serius, harus undang tokoh di wilayah itu. Ditanya, diberikan satu solusi kalau memang kita sebagai seorang pemimpin. Itu yang mendasari kami sampai terkatung-katung sekian tahun, berapa kali katanya mau diundang dan lain sebagainya itu nggak jadi-jadi gitu. Dan di lingkungan juga di Palemahan juga nggak selesai masalah-masalah sampah, belum lagi kalau kita lihat Ubud itu kemacetan dan lain sebagainya. Aduh, kabel yang semerawut, mohon maaf ini. Itu Bali sudah mungkin tidak nyaman lagi sebagai tujuan wisata. Jadi begitu banyak hal yang mungkin ya perlu kita diskusikan ke depannya. Ya itu yang mendorong kami untuk berani tampil. Dan kalau ini dibiarkan, tidak ada yang mencegah, menghambat, apalagi melenggang begitu saja kan, tidak ada yang membela kehormatan Gianyar menurut saya gitu ya. Jadi sesuatu yang diperjuangkan oleh Kakarsana Tagel ini tentu skala kita harus mengabdi kepada Gianyar gitu. Tagline-nya sendiri Pak Agung. Ini kita ngomongin visi misi ya sedikit. Nggak apa-apa ya, dibocorin sedikit di sini dengan Bali News. Visi misinya Pak Agung seperti apa untuk Gianyar ke depan? Ya, sudah tentu ada 8 ya program pokok yang kita kategorikan ketiga hal. Mungkin ya secara umum itu sudah biasa tadi kita dengar semua paslon pasti pendidikan, kesehatan kan begitu ya. Yang paling saya tekankan itu adalah pemerataan dan berkelanjutan. Pemerataan dan berkelanjutan. Nah, bahasa itu terjemahannya memang kalau tidak kita cermati secara mendalam, lihat sepintas saja, oh kayaknya sudah banyak hal yang dilakukan. Misalnya ini terbangun, pasar terbangun, tapi tidak pura direnovasi. Nah, merata nggak? Atau sudah mohon maaf, sudah benar nggak? Sudah worth it nggak? Sesuai dengan ranahnya? Kan itu yang kita perlukan. Dalam penggunaan juga seluruh keuangan negara itu kan kita harus menggunakan secara adil, secara merata dirasakan. Jangan ya istilahnya baru yang pro-nya gitu, misal pendukungnya luar biasa diloloin istilah Balinya. Begitu yang sedikit pendukungnya ataupun bahkan ada istilah aspal itu di sini bagus, jelek, ini bagus lagi. Nah, begitu kita harapkan tidak terjadi seperti itulah. Jadi Pak Agung menekankan pada pemerataan dan berkelanjutan ya. Dan kami siap. Berarti selama ini Pak Agung melihatnya tidak merata ya? Ya sudah pasti. Sudah tidak merata dan masyarakat sudah tahu itu, dan tentu ada hal-hal yang mungkin udah benar ya. Sudah baik itu kita lanjutkan. Kalau yang belum ya kita perbaiki gitu. Tapi kalau dari segi gini sendiri Pak Agung. Nah, Nike dari pembangunan mungkin ya ada beberapa yang belum merata. Tapi kalau dari segi pemerataan terkait dengan masyarakatnya, kalau sakit gitu kan sudah dapat gini sekarang ya. Pengobatan gratis itu hampir merata sampun. Nah, kita lihat pembangunan fasilitas kesehatan ya, ini kembali kepada misi dan visi juga kan. Nah, kan ada beberapa kecamatan kan luar biasa itu ya dibuat ya fasilitasnya lah begitu. Ada kecamatan lain bahkan ya belum belum. Jangankan terbangun, jadi terkomunikasikan pun belum. Jangankan terbangun, yang sudah ada masalah aja nggak tertangani gitu. Contoh Pasar Ulah Batu. Nah itu dah. Saya sendiri sebagai tokoh yang ikut andil ya dari semua fasilitas itu kan di Puri dulu. Kantor polisi di dalam Puri, pasar di Puri, sekolah di Puri dulu, kantor camat di Puri. Jadi kita tahulah dari kecil gimana
Puri itu terlibat. Tetapi itu untuk sosial kemasyarakatan. Nah, tanah-tanah adat yang notabene ada status tanah hayang desa itu, termasuk Puri, itu kan ada bisama ini ya, walaupun tidak tertulis ya bahwa itu hak milik kami gitu. Pura, Geria, Puri dan Karang Sikut Cata itu tanah adat yang patut kita lestarikan. Tidak boleh kita miliki pribadi atas nama. Nah itu sekarang itu Puri juga dipasangi pelang bahwa itu aset Pemda. Nah banyak puri-puri yang lain itu sebenarnya milik due kedue istilah Balinya itu. Kalau masyarakat membutuhkan, jangankan di samping Puri atau jauh dari Puri, di dalam Puri, isi Purinya pun harus dipertaruhkan. Jadi, gitu. Dalam artian adat kita sudah istilahnya dimodernisasi dan bisa-bisa nanti kalau itu udah jadi aset Pemda, kalau terjadi sesuatu dan lain hal yang kita tidak inginkan, bisa jadi aset ini juga kena imbasnya kan tentu. Ya pasti, tapi itu kan pemberlakuan ataupun pemasangan hak pakai ya oleh Pemda itu kan asal haknya itu kan tanah adat itu tidak boleh dimiliki oleh kami dan kami disuruh mohon untuk atas nama gitu kan tidak boleh, jadi mengingkari komitmen dengan adat gitu. Harus dicabut aja itu hak pakainya karena pasarnya juga sudah tidak di situ, dikembalikan tanah adat, tidak boleh dimiliki oleh siapa. Kalau adat memerlukan lagi atas kesepakatan mungkin dinas dan adat ini ya untuk apa ke depannya, ya kita sepakati apa penggunaannya ke depan kan gitu. Karena di Bali sendiri ya, atau mungkin nyimak tentang Undang-Undang Provinsi Bali. Di Undang-Undang Provinsi Bali itu jelas sekali termuat, ada Undang-Undang desa juga ya, di Undang-Undang desa itu dicantumkan desa di Bali khususnya ada desa adat. Dan desa adat di Bali ini diakui negara. Nah, seandainya nanti semua aset yang seharusnya aset dari dulu ini sebenarnya kan aset adat. Aset adat, betul. Jadi ini diambil ke aset daerah. Jadi kan gimana ya? Jadi pertanyaan juga bagi masyarakat. Ya, betul. Jadi kalau umpamanya masyarakat ingin menggunakan asetnya yang memang aset adat dari dulu, malah harus memohon lagi ke negara. Iya, betul. Dan kalau Tia nggak salah di Undang-Undang Provinsi Bali yang sekarang ini adat Bali terutama diperkuat lagi dengan adanya tambahan dari pemerintah pusat. Jadi Undang-Undang Provinsi Bali terutama masalah keuangan atau keuangannya supportnya udah langsung ke adat sekarang. Iya. Jadi sebenarnya desa adat ini sangat kuat harusnya. Kalau itu melihatnya bagaimana di Gianyar secara adat? Kita kan ngomong adat juga ya. Iya, memang. Nah ini kan ada dilema nih sebenarnya. Memang adat diberikan satu ya kayak tadi itu bantuan lah. Ya. Ya anggaran lah begitu ya. Tapi karena itu kedah keuangan negara kan harus dipertanggungjawabkan juga secara laporan secara penggunaannya secara baik kan gitu. Nah itu beban sebenarnya bagi desa adat kalau hampir diberlakukan sama kayak dinas jadinya gitu, mohon maaf. Apalagi dalam penyerahan bantuan adat itu secara politis oleh mohon maaf oleh anggota dewan ataupun pengurus partai begitu. Jadi kan terikat jadinya adatnya ke politik praktis jadinya gitu. Tidak sesuai ranahnya. Adat itu kan tidak dilantik oleh instansi. Kalau kesejarahan bisa itu mereka itu bertanggung jawab ataupun berkomitmen kepada Kayangan 3. Jadi gitu, dalam hal ini Bendesa ini tidak ada atasannya lagi, atau atasan Bendesa sendiri ini adalah Ide Batara di Kayangan 3 gitu. Iya betul. Karena sumpah jabatan itu diambil di Pura Desa gitu. Nah itu sebenarnya nggak boleh kita campuri, bahwa adat itu punya ranah sendiri untuk mengatur masyarakatnya, tradisinya. Kadang-kadang mohon maaf ya, perkara itu bisa diatur harusnya sore karena tidak dapat misalnya pejabatnya dipindah geser ke pagi gitu. Kayak kemarin kita ada kasus viral di Gianyar, status partenya itu Tauragung Kesangenya itu mungkin ya karena tidak cocok dengan komitmen akhirnya dipindah gitu pelaksanaannya. Atau bahkan ada 2 ini Tauragung Kesange. Itu kan mohon maaf bagi saya di Puri yang tahu tentang makna dan lain sebagainya, itu
sudah menyimpang dari ranah. Jadi kelihatan agak campah jadinya ya. Nah, gitulah. Betul. Mohon maaf yang berkata agak gini, agak campah jadinya. Iya. Iya, berarti Agung lihatnya seperti itu tentang adat. Iya. Prioritaskan adat Bali ini, terutama yang di Gianyar, biar pakemnya memang harus kita lestarikan seperti apa. Betul. Nah, terkait dengan manusia Gianyar sendiri, itu tentang itu ngelihat selama 5 tahun kepemimpinan yang sebelumnya niki, peluang orang Gianyar untuk bekerja ini punapi, peluang usaha, peluang pekerja dan yang lainnya juga yang terkait masalah tadi masalah pemerataan dan berkelanjutan. Apakah manusia Gianyar ini sendiri sudah mendapatkan haknya, dari hak mendapatkan pekerjaan, hak tentang kesehatan dan hak lainnya? Pendidikan dan sebagainya. Iya, pendidikan dan lainnya. Memang saya pantau ya, dari kurang lebih 6 tahun saya di Gianyar gitu. Setiap ada, ini dari pendidikan dulu ya. Pendidikan. Setiap tahun ajaran baru, penerimaan mahasiswa baru itu, waduh, kreditnya setengah mati itu. Dari nyari SMP, SMA gitu. Harus nyari pejabat atau harus nyari dewan dulu untuk masuk ke satu wilayah. Nah itu dah, akhirnya dipaksakan. Jadi ada kelas-kelas yang mungkin harusnya 35 sampai 40 lah maksimum itu udah. Diisi sampai 45 sampai 48 saya dengar. Akhirnya ada siswa yang istilahnya ya harus bawain bangku lagi tambahan ke kelas, kan itu kurang baik untuk sistem pendidikan kita ya. Nah dari kesehatan juga begitu, jangankan menangani pasien ya, yang saya dengar langsung itu kesejahteraan daripada ya pegawai lah begitu. Para medik kita, apalagi yang tenaga yang kontrak yang begitu, kan tiap tahun mereka itu deg-degan ya, apakah saya diperpanjang atau enggak atau bagaimana. Jadi nggak ada kepastian, nggak ada keberlanjutan di situ. Nah itu yang saya pantau seperti itu. Dan kalau dari sisi pekerjaan swasta ini, ya sisi pariwisata terutama ya kan Gianyar banyak dibangun ya hotel, restoran dan sebagainya. Saya kira masih oke lah, karena itu berkembang begitu ininya, apa namanya? Bilang liar juga tidak ya, mohon maaf ya, akhirnya kan kredit jadinya. Ubud, begitu orang mendengar Ubud kan investor itu berburu. Menurut itu terkontrol nggak itu? Nah itu yang perlu kita ke depannya diskusikan. Terkontrol tidak pembangunan villa, resort segala macam, harusnya dengan kalau memang sudah terkontrol dan ya ada RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayahnya sudah ada, harusnya terkontrol. Tapi kalau sekarang kira-kira dari pengamatan Pak Gung penapi? Waduh, itu ada ininya, perdanya, ada peruntukannya, tetapi fisiknya nggak benar itu. Mohon maaf. Contoh tadi itu aja, kawasan suci sudah diizinkan untuk apa dibangun. Dan saya sendiri pernah pernah didatangi oleh utusan investor dan pernah mau disogok untuk kita tanda tangan penyanding. Jadi persetujuan untuk dibangun sebuah hotel di sebelah pura yang kami among itu, dan jumlahnya tidak sedikit itu. Tempat melasti itu. Jadi ada investor, ada kurang lebih 6 hektar kawasan di sebelah kami itu. Nah itu sudah katanya sudah dapat memo gitu. Nah, kami pun ke Puri dicari, dibawakan uang tidak sedikit, 1 koper dibawain. Jadi untuk tanda tangan penyanding aja 1 koper. Kalau yang untuk memo kira-kira berapa? Saya mohon maaf nggak tahu. Ya, tapi saya nggak tanda tangan berapapun. Mohon maaf ini karena ini terkait Niskala, kami di Puri yakin ya. Apalagi saya tahu setiap tahun itu 28 desa adat. Itu bayangkan dari satu desa adat itu kan 3 kayangan 3. Itu sesuunan datang berapa ratus sesuunan yang ide mesucian di sana untuk melasti. Itu saya merasa sedih saya. Kalau ini sampai kita biarkan, kalau saya nggak maju sekarang 5 tahun lagi, masyarakat Belah Batu Tua tuh, waduh, walaupun diberi bantuan, mohon maaf nih, ngeratap, ngodain dan sebagainya itu, Ampura Ratu Gedenya sudah bagus, Ratu Ayunya bagus, akhirnya perkaranya nggak bisa terlaksana di Melasti. Bayangkan apa yang terjadi. Kalau kita bayangkan lagi setiap kita melaksanakan upacara besar di salah satu pura aja,
Kayak kemarin saya nggak tulang Raja Genkarya di Blangsinge di Pura Musen itu kita nghabiskan 5,2 miliar hampir ya dengan sumbangsi masyarakat lagi tidak ternilai dengan itu. Partisipasi masyarakat. Iya, bayang sekarang sekian ratus pura yang ada di Belah Batu aja belum Gianyar nih ribuan jadinya. Itu kan gak ternilai sebenarnya partisipasi masyarakatnya masyarakat. Akhirnya ya sekali ternodai jadinya. Sesuunan ndak bisa melasti lunga itu. Masyarakatnya juga merasa kecewa sekali dan lain sebagainya gitu. Nah, itulah. Jadi itu yang salah satu yang mendorong Pak Agung juga ya, karena melihat perkembangan pariwisata terutama yang tidak terkendali di Gianyar terutama. Nah, kita lihat juga. Nah, kembali lagi ke manusianya sendiri. Peluang mendapatkan pekerjaan selama ini. Nah, dari lingkungan di Belah Batu sendiri, mungkin anak-anak muda di Belah Batu penapi? Oh, sudah semenjak saya di Belah Batu gitu ya, sedikit saya ceritakan. Kita juga mengundang kebetulan kita punya semeton ini mendekat ya, Haji Krisna kan dari Belah Batu. Ayahnya dari Belah Batu, ibunya dari Tangwese. Jadi mengawali juga bukanya Belah Batu sebagai desa wisata ya. Sekecamatan, kemudian kita arahkan ke beberapa desa wisata. Kalau bisa terkoneksi, jadi kita bahkan mau merancang Belah Batu Tour. Kan ada Ubud Tour, ada Kintamani Tour, ada Belah Batu Tour itu minimal ada 3 destinasi. Nah, dari tahap awal sekitar mungkin sebelum COVID ya 8 tahun yang lalu lah, 6 sampai 8 tahun baru saya mulai di Puri itu. Kita udah ketemu sama Haji Krisna, merayu Haji Krisna dulu tuh mau investasi di Belah Batu dengan teman-teman pemuda gitu. Itu cukup berat juga. Akhirnya beliau berkenan. Pertama kita mau buka itu air terjun. Nah, Tegenungan kan udah mulai terkenal. Timurnya itu Soroksogan, Blangsinge itu kita bersihkan dengan anak muda di sana dengan bendese. Kemudian kita koordinasi dengan Departemen Pariwisata juga Dinas Pariwisata di Gianyar. Akhirnya terwujudlah itu. Haji Krisna bangun, kemudian ada investor lain juga sampai sekarang ada jembatan kaca lah gitu. Jadi sudah mulai menggeliat. Ratusan anak muda kita bisa kita tampung di situ dengan kompensasi yang cukup memadai, di atas UMR sudah sekarang, penghasilan sudah bagus, dan itu udah berimbas kepada di sana ada oleh Krisna ratusan tenaga di air terjunnya sendiri sekitar 60 orangan yang terlibat saya dengar terakhir. Kemudian warung-warung semua di seputaran desa itu udah mulai hidup gitu, nongkrong. Jadi banyak peluang pekerjaan baru yang kita bisa wujudkan. Nah, kalau ini terwujud di setiap kecamatan di Gianyar itu akan desa mandiri terwujud. Kayak Tegenungan kemarin saya dengar itu per 6 bulan tuh lebih dari 50 juta dapat pembagian per kakaknya. Per kakaknya. Luar biasa itu. Jadi itu salah satu gini, Pak Agung. Ini kan kita ngomongin dalam hal pilkada ya. Kira-kira niki janji apa yang bisa Pak Gung sampaikan untuk masyarakat Gianyar biar tidaknya Pak Gung ini iya loh seperti ini harusnya ke depan. Iya, yang sudah pasti yang tadi saya tekankan, karena kita pakai Ampuro ini sedikit kan harus ada ikon ya. Ikon kita di Gianyar untuk pengabdian ini kan mengacu kepada spirit 2 tokoh ini, Kebo Iwa yang lahir di Belah Batu sebagai maskot Gianyar juga dan Bupati Gajah Mada yang secara nasional. Jadi seorang Kebo Iwa itu kita yakini beliau adalah pengabdi yang didasari atas ketulusan, kerja keras. Karena beliau kan lahir di Belah Batu, berawal dari membantu masyarakat ini. Beliau membangun bendungan, irigasi, ada pura, segala macam sumur juga. Nah, dari situlah dilihat dedikasi beliau sebagai pengabdian oleh kerajaan Bedahulu zaman dulu, Sri Ratna Bumi Banten. Nah, diuji, dites istilahnya pengabdiannya dan juga ketangguhannya, akhirnya lolos menjadi patih panglima berdua, jadi berduet dengan patih seniornya Ki Pasung Grigis waktu itu. Grigis yang terkenal. Ya, itu dasarnya adalah pengabdian. Kita anggap sebagai ketulusan itu suci atau putih. Nah, dan kemudian di Jawa, di Pulau Jawa lahir juga seorang tokoh yang Mahapati besar yang berambisi membara ini, menyatukan Nusantara, kerajaan Nusantara. Kalau enggak ada niat ataupun jiwa yang luar biasa besarnya, membaranya itu unsur merah istilahnya gitu, itu enggak mungkin keberanian beliau itu untuk bisa mengarungi lautan dan sampai ke Bali.
Nah, kita inspirasi daripada kedua tokoh inilah timbul rasa bahwa kita mengabdi harus berdasarkan atas ketulusan. Kesucian. Jadi Keboiwa adalah kesucian, keberanian dan juga misi besarnya adalah Gajah Mada. Gitu. Okay. Nah, dari situ kita mencoba, jadi setiap komitmen yang kita tadi janjikan kepada masyarakat Gianyar bahwa kita akan saya pastikan adil ya gitu ya, merata, tidak akan menganaktirikan, dan koalisi kami kan besar, Monat Kim Plus ini kan dari 10 partai ya. 10 partai dan partai besar, Golkar, Gerindra yang lebih lagi ya kita, karena kita linear, kita punya presiden, punya menteri yang sudah tentu lebih mudah untuk kita koordinasi ke pusat. Kalau kita didukung masyarakat Gianyar, tentu bupati yang punya akses langsung linear dengan Bali 1 atau gubernur dan juga kementerian dan presidennya gitu. Dan itu yang menurut saya itu kalau masyarakat secara normatif menilai kedua kapasitas calonnya, tentu yang lebih menguntungkan lah dari sisi koneksi. Yang tangkap tadi kembali ke pemerataan dan berkelanjutan. Pemerataan berkelanjutan. Sekali lagi Pak Gung, seberapa yakin Pak Gung bisa memenangkan kontestasi ini? Kalau keyakinan ya harus kita raih dengan satu perjuangan ya pengorbanan, perjuangan, usaha kan begitu ya. Ya itu yang mungkin mendorong kami. Satu, keyakinan kami secara niskala pasti sesuunan kalau kita memperjuangkan hal yang memang baik, yang tulus, beliau akan berikan kami jalan. Dan mudah-mudahan dengan masyarakat, dengan penjuru adat semua itu ya membukalah kesempatan kami untuk bersosialisasi dengan warga, sehingga mereka lebih mengenal kami dengan baik, lebih tahu apa program-program kami, sehingga mereka pada akhirnya tanggal 27 November itu memberikan pilihan yang tepat lah, gitu. Kurang lebih gitu. Atur semua Pak Gung. Jadi untuk terakhir ada yang Pak Gung mau sampaikan Mali? Mungkin sedikit ya ucapan terima kasih tentunya kepada Bali News ID dalam wawancara Topi Merah nih. Dan saya juga ingin bertanya ini kenapa kok disebut Topi Merah ya itu? Ini sebenarnya pertanyaan banyak yang menanyakan. Topi Merah, kalau Tiang sih sebenarnya mohon maaf, secara fisik Tiang ada kekurangan, agak lengar istilah Balinya. Dan suka pakai topi yang warnanya merah. Jadi dari tim juga pakai gini topi merah aja sebagai identik. Di samping itu juga topi merah salah satu Tiang pakai untuk brand, dan topi merah itu topi inspirasi dan motivasi. Ya mudah-mudahan dengan ini kita di topi merah juga bisa ngasih inspirasi dan memotivasi anak-anak muda yang ada di Bali dan Indonesia untuk bisa lebih maju dan lebih bisa berkarya. Wah, itu bagus sekali. Seperti dikasih Pak Gung. Ya, semangat juang yang tinggi itu. Siap. Sukses moping banget Pak Gung atas waktunya. Mohon maaf Niki sudah hampir sejam kita. Ya, mogi visi misinya Pak Gung itu lebih mendalam lagi bisa kita bahas, dan mudah-mudahan masyarakat Gianyar bisa tahu dan memilah yang mana harusnya dari hati nurani sendiri, yang mana harusnya ya jadi pemimpin 5 tahun ke depan. Akhir kata, Tiang Andi Putra, Tiang mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kehadiran Pak Gung dan waktunya. Bali News ID, lugas dan inspiratif. Terima kasih banget.